Ya, salam dan bahagia. Di pertemuan kedua, kalian belajar tentang integral tak tentu. Jadi untuk integral tak tentu, kenapa dikatakan tak tentu? Karena hasil dari integralnya masih memuat konstanta C, di mana konstanta C itu nilainya bilangan real yang bisa diubah-ubah berapapun. Artinya memang belum ada batas yang pasti, sehingga namanya integral tak tentu. Nah, integral dari fungsi f(x) itu dinotasikan dengan integral f(x) dx. Nah, misal saya punya integral f(x) dx itu sama dengan f besar x plus c, di mana nanti integral f(x) dx itu dibaca dengan integral f(x) terhadap x. Nah, yang tanda seperti ini itu namanya tanda integral atau lambang integral. Kemudian f(x)-nya itu disebut integran atau fungsi yang diintegralkan, sedangkan f besar x ini adalah disebut hasil dari integral ya, berupa fungsi hasilnya, di mana c-nya itu adalah konstanta sembarang. Nah, kita tahu bahwa integral merupakan antiturunan. Artinya, hasil integral apabila diturunkan, maka hasilnya fungsi yang diintegralkan. Saya ulangi lagi ya. Jadi, maksud dari antiturunan itu adalah hasil integral apabila diturunkan, maka hasilnya fungsi yang diintegralkan. Atau sebaliknya juga sama ya. Nah, sebagai contoh, saya punya integral dari f kecil dx. Nanti hasilnya adalah f besar x ya. Nah, maka turunan dari fx, turunan dari f besar x, atau saya namakan f aksen x. Nah, maka nanti hasilnya adalah f kecil x. Nah, f kecil x tadi kan itu adalah yang diintegralkan ya. Oke, nah itu hubungan antara integral dan turunan ya. Jadi makanya tadi kebalikan ya. Jadi integral itu merupakan kebalikan dari turunan. Sebagai contoh, saya punya integral dari x kuadrat dx. Itu hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 plus c. Maka artinya turunan dari x pangkat 3 per 3 ditambah c. Itu hasilnya adalah x kuadrat. Nah, nanti hasil integral berupa fungsi ya. Oke, sebagai contoh nanti kita masuk ke sifat-sifat beserta masing-masing contohnya. Misal ya, saya punya integral dari x pangkat n dx itu sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, maka caranya adalah kalian pangkatnya tinggal tambah 1 per pangkat tambah 1. Jadinya x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 plus c. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 per 3 plus c. Oke. Kemudian untuk yang nomor 2 contohnya, misal saya punya akar ya. Integral dari akar x dx itu, akar x itu bisa ditulis dalam bentuk x pangkat setengah. Nah, integralnya itu adalah caranya pakai rumus yang ini. Jadi pangkatnya tambah 1 per pangkat tambah 1. Jadi x pangkat setengah tambah 1 per setengah tambah 1 plus c. Nah, setengah ditambah 1 kan 3 per 2. Setengah tambah 1 juga 3 per 2. Nah, sehingga jadi x pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus c. Nah, 2-nya naik ke depan, dibalik ya, jadinya 2 per 3. Yang x pangkat 3 per 2 bisa diubah menjadi x pangkat 3, akar pangkat x pangkat 3 plus c. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalau dia bentuknya pecahan tapi pangkat, itu bisa juga diintegralkan ya. 1 per x pangkat 3 dx itu sama dengan integral dari x pangkat min 3 dx. Nah, berarti jadinya x pangkat min 3 ditambah 1 per min 3 ditambah 1 plus c. Nah, min 3 tambah 1 kan min 2. Berarti x pangkat min 2 per min 2 plus c. Sehingga kalau diturunkan ke bawah, diubah, maka menjadi min dari 1 per 2 x pangkat 2 plus c. Oke. Kemudian yang kedua, misal saya punya rumus integral dari k dx, k-nya itu konstanta. Maka hasilnya cukup kalian tambahkan x. Ciri-cirinya konstanta karena ini nggak ada x-nya. K saja. Berarti kan di sini langsung kx plus c. Contohnya, integral dari 6 dx ya 6x plus c.
integral dari min 3 dx ya min 3x plus c. Dan begitu. Kemudian saya punya ini sifat yang ketiga, yaitu adalah perkalian dengan konstanta. Integral dari c fx dx maka akan menjadi c integral fx dx ya. Kemudian kalau saya punya integral dari 6x kuadrat dx maka akan menjadi integral 6 kali integral dari x kuadrat dx, sehingga ini diintegralkan jadi x pangkat 3 per 3 plus c. Nah, dikalikan dengan 6 sehingga jadi 2x pangkat 3 plus c. Begitu juga yang ini, misal saya punya integral dari 2x dx. Berarti kan 2-nya keluar, terus integralkan x pakai rumus yang di atas. Ini kan 1 itu sebenarnya, x itu sebenarnya 1 ya, pangkat 1. Maka jadi 1 tambah 1 kan 2, per 1 tambah 1, 2. Jadi 2 kali x kuadrat per 2 plus c. Jadinya x kuadrat plus c. Kemudian yang nomor 4, integral dari fx plus gx. Maka jalannya menjadi masing-masing diintegralkan ya. Fx diintegralkan ditambah dengan gx diintegralkan. Sebagai contoh, integral dari 3x kuadrat plus 4, maka akan menjadi integral dari 3x kuadrat sama integral dari 4. Nah, integral dari 3x kuadrat kan jadi 3x pangkat 2 tambah 1 kan 3 per 2 tambah 1 per 3 plus 4x ya plus c, sehingga jadi x pangkat 3 plus 4x plus c. Sedangkan kalau yang ini 8x pangkat 3 min 6x dx, maka ini juga sama, ini tapi dikurangi, ya sama ya coba. Jadi 8x pangkat 4 per 4 min 6x kuadrat per 2 plus c ya, karena ini x pangkat 1, jadi tambah 1 jadi 2. Oke, sehingga disederhanakan 8 bagi 4 kan 2, 6 bagi 2 itu 3 ya. Kemudian yang kelima, itu ada rumus bahwa integral dari sin x dx itu sama dengan min cos x dx plus c. Kalau integral dari cos x itu positif sin x, karena kan kebalikan dari sin, turunan sin x kan cos x gitu, sehingga seperti itu ya. Kemudian nomor 7, kalau integral dari sek kuadrat itu tan x, karena turunan dari tan x itu adalah sek kuadrat. Kemudian integral dari cosec kuadrat adalah min cot x ya, karena turunan dari cot x itu adalah min cosec kuadrat. Integral dari sec x tan x itu adalah sec x ya. Dan integral dari cosec x cot x dx itu adalah min cosec kuadrat x plus c. Sebagai contoh, coba kita bahas ya yang pertama yang ini. Kalian disuruh mencari integral dari 10x pangkat 4 min 2 sec kuadrat x dx. Berarti kan akan menjadi 10-nya keluar ya, dari integral x pangkat 4 dx dikurangi 2 kali integral sec kuadrat x dx. Nah, yang ini x pangkat 4 kan bisa diubah jadi x pangkat 5 per 5 ya. 4 tambah 1 per 4 tambah 1. Dikurangi 2 kali sec kuadrat kan diintegralkan tadi tan x. Sehingga jadi 2 tan x plus c. Sehingga jadinya 10 bagi 5 kan 2. 2x pangkat 5 min 2 tan x plus c. Nah, sedangkan yang nomor 2, integral dari 4 sin x min 3 cos x dx itu sama dengan sin x diintegralkan kan jadi min cos x. Jadi dan cos x diintegralkan jadi sin x, sehingga jadi min 4 cos x dikurangi 3 kali sin x plus c. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua ini. Yang penting kalian memahami dulu sifat-sifat integral ya, jadi kalian mengenal dulu tentang apa itu integral tak tentu ya. Ciri-cirinya dia memang integralnya masih polos ya, belum dikasih batasan, sehingga di situ hasilnya masih berupa fungsi ya, dan pastinya ditambah c, jangan lupa ya. Setiap integral tak tentu kalau diintegralkan itu hasilnya berupa fungsi terus ditambah dengan konstanta c. Salam.